Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke pembelajaran bahasa Inggrisnya pada page on 88, Things to remember. To help your listener follow your instruction. Jadi untuk membantu para pendengar untuk mengikuti apa perintahmu, kamu membutuhkan sebuah perintah yang menggunakan kata yang menunjukkan urutan perintahnya, ya. Jadi kalau kita memerintahkan itu disesuaikan, diurutkan sesuai dengan waktunya. Makanya di sini dikatakan ada istilah show time order. Nah, kemudian mereka akan mengerti bagaimana urutan kejadian dalam perintah tersebut, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah frase atau kumpulan kata yang mendenotasikan atau menginterpretasikan mengenai perintah sesuai dengan urutan waktunya. Contohnya pada awal to begin, biasanya kita akan menggunakan firstly, first, in the first place, number one. Kemudian kalau di tengah-tengah yang menunjukkan itu adalah kelanjutan sebuah peristiwa, kita bisa menggunakan kata then, next, after that, following that, the second. Nah, itu adalah urutan kelanjutan dari sebuah peristiwa. Nah, kemudian kalau ada sebuah peristiwa yang sekiranya perlu ditonjolkan, nah kita bisa menggunakan in the meantime, meanwhile, while, as. Nah, kalau untuk pada akhir sebuah peristiwa, jelas kita bisa menggunakan at the end, at last, finally, lastly, seperti itu. Oke, kita bisa mengaplikasikan ya penerapannya pada sebuah bacaan di bawah ini. Part 9. This is a monologue of someone giving instruction of how to do something. Complete the blank space with the time order marker. Eating out is not easy as before the pandemic. Makan di luar itu tidaklah mudah sebelum saat pandemik. Di sana ada beberapa batasan yang telah diatur oleh pemerintah lokal. Apakah kamu akan makan di tempat atau tidak? Tetapi pemerintahan lokal telah mengizinkan beberapa restoran untuk mengoperasikan dan mengizinkan makan di tempat. Di sini ada beberapa tips yang harus kamu ikuti. Nah, ini sudah mengandung ciri-ciri mau akan ada perintah, ya kan? Pertama, tentunya kan perintah kan ada awalannya. Berarti yang pertama ini kita bisa menggunakan firstly, because to show a begin. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah awalan. Berarti yang pertama ini kita bisa gunakan first. Atau first all juga boleh. First of all maksudnya. Jadi first, yang pertama, kamu harus mengecek mengenai restorannya apakah melayani makan di tempat. Jika kamu sudah menemukannya, nah berarti kelanjutannya, berarti pakai itu continue. Berarti next, ya. Next, kamu kalau sudah menemukannya ya, kemudian kamu pergilah ke restoran. Pilih salah satu protokol kesehatan yang sudah diterapkan, termasuk termasuk penggunaan masker untuk masing-masing staf, sanitasinya, dan juga
screening suhu badan pada pengunjung, dan distancing, pengaturan jarak. Memasuki restoran, kamu sebaiknya mencuci tangan dan jangan lupa gunakan masker. Ya. Nah, ini juga masih kelanjutan, belum menunjukkan tanda-tanda ini akhir dari instruksi. Berarti kita bisa gunakan next boleh, then boleh. Ini tadi kumpulan ini, to continue. Ini kan masih ada di tengah-tengah. Berarti kita next tadi udah digunakan, biar tidak kelihatan terlalu sering, pakailah then. Then kemudian setelah badanmu diukur oleh setelah screening suhu badan, kemudian kamu dapat memilih meja. Nah, ini bla bla bla, wait for the waiter to spray disinfectant on the table and chair you are sitting. Nah, ini adalah misalkan the table it's not ready, maksudnya mejanya itu belum siap akan digunakan, ya. Mesti harus ada cleaning dulu, pembersihan dulu. Nah, ini merupakan sebuah kejadian tertentu yang perlu perhatian. Berarti to interrupt action. Jadi kita bisa menggunakan in the meantime, tunggu sesaat, untuk pelayan untuk menyemprotkan desinfektan ke meja dan kursi yang akan kamu gunakan. Jadi kita bisa gunakan in the meantime boleh, while juga boleh, ya. Pak Jul akan gunakan yang pertama aja, in the meantime. Seperti itu. Kemudian ingat bahwa kamu tidak dapat melepas masker selama makananmu belum dihidangkan. Tidak boleh melepas masker sebelum makanannya dihidangkan dan kamu siap untuk makan. Ini logik, ya. Kalau misalkan di restoran suruh pakai masker terus, makannya lewat mana? Kan gitu. Jadi boleh buka masker hanya saat makan. Nah, ini sudah tanda-tanda dialog terakhir. Maka kita bisa menggunakan to end yang menunjukkan untuk mengakhiri instruksi. Jadi kita bisa gunakan at the end. At the end, akhirnya, untuk step yang terakhir, gunakan maskermu lagi. Berarti ini udah makannya udah selesai. Jadi gunakan maskermu lagi setelah kamu menyelesaikan makanannya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pemahaman about word to show time order. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.